Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang tema jangan gadaikan agama untuk kehidupan duniamu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya manusia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Mereka korbankan agamanya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Para wanitanya mengorbankan pakaian muslimahnya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan bergengsi. Tak sedikit para pelawak yang menjadikan ayat-ayat dan urusan akhirat sebagai senda gurau. Para ulamanya menjual fatwa demi kesenangan para penguasa yang rusak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang banyak, dan perkataannya mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim, cendekiawan akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu." Hadis riwayat At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Kitab Az-Zuhd nomor 2515. Hadis ini jika ditinjau dari semua jalan periwayatannya maka termasuk hadis dhaif, lemah. Akan tetapi masing-masing darinya menguatkan yang lain. At-Tirmizi menetapkan bahwa hadis Ibnu Umar itu berderajat hasan. Al-Munziri menukilkan penetapan hasan oleh At-Tirmizi ini dan mengakui kebenarannya. Oleh karena itulah kedudukan hadis-hadis ini adalah hasan li ghairihi atau dhaif yang dikuatkan. Makna kesuksesan. Banyak orang yang mengartikan makna sukses adalah mereka yang kaya, rumah yang megah, kendaraan yang banyak dan mewah, anak-anak yang kaya dan berkedudukan tinggi, serta istri yang cantik dan menawan. Salah dalam mendefinisikan sukses telah menjadikan seseorang jauh dari hakikat kesuksesan yang sesungguhnya. Mereka merasa telah mendapatkan puncak kenikmatan di dunia meski harus menjual akidah Islam, meski harus menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi Islam. Sukses menurut Islam adalah jika seseorang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, Al-jannata faqad faja wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat 3 185. Menurut Ibnu Hazm, seorang ulama Andalusia, berkata bahwa manusia seluruhnya sedang menuju ke satu arah, yaitu mengusir kegelisahannya. Gelisah bodoh, maka belajar. Gelisah miskin, dia bekerja. Gelisah tidak berperan dalam masyarakat, maka dia mencari jabatan, status sosial, dan lain-lain. Namun seluruh upaya tersebut tidak membawa kebahagiaan, baik ilmu, harta maupun jabatan. hanya satu jalan yang dapat membawa kebahagiaan seseorang, yaitu apabila dia menjadikan Islam
sebagai way of life dan menjadikan seluruh sepak terjangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan menuju kesuksesan itu tidak lain adalah sabar dalam menghadapi berbagai ujian, entah ujian berupa kesempitan dan kesusahan maupun ujian berupa kesenangan dan kemudahan. Berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh dan istiqomah hingga ajal. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran surat Al-Isra ayat 19. Maka kesuksesan dunia yang mengorbankan kesuksesan akhirat adalah kesuksesan semu. Karena logikanya, jika berorientasi pada tujuan jangka panjang, maka tujuan jangka pendek akan ikut tercapai. Jika jangka panjang sekali tercapai, maka tujuan jangka panjang dan jangka pendek akan tercapai juga. Sebaliknya, jika kita berorientasi jangka pendek, maka tujuan jangka panjang, apalagi jangka panjang sekali tidak akan diraih. Pilihan yang bijaksana tentunya berorientasi jangka panjang dan panjang sekali. Jadi benarlah pandangan Islam yang menjadikan ridha Allah Ta'ala sebagai orientasi hidup seorang muslim. Sedangkan ridha Allah Ta'ala tidak akan diraih kecuali dengan menjalankan aturan Islam. Jangan takut rezeki, karena ketakwaan akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Apalah arti kesuksesan dunia jika harus mengorbankan akhirat? Bukankah Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk lebih mengutamakan akhirat dibanding dunia? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Permulaan Quran surat Ad-Duha ayat 4. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya dan kita semua yang mendengarkan dapat manfaat dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.